Lo sadar nggak sih, akhir-akhir ini kayaknya semua orang ngomongin emas. Di media, di TikTok, sampai grup WhatsApp keluarga pun rame. Semua teriak, bro beli emas sekarang deh sebelum harganya makin gila. Kayak semua orang tiba-tiba sepakat kalau emas tuh penyelamat dunia. Tapi tunggu bentar deh, dari semua orang yang ngomong emas bakal meledak, berapa banyak sih yang bener-bener ngerti gimana permainan emas itu jalan? Kebanyakan, jujur aja, beli bukan karena paham, tapi karena takut ketinggalan. Dan kalau udah ada rasa takut di dunia investasi, biasanya, ya ujungnya berantakan. Emas itu kelihatannya sederhana, tapi dia main di panggung besar bro. Naik turunnya bukan cuma karena permintaan pasar atau harga logam mulia, tapi karena ada banyak kekuatan yang tarik-menarik di belakang layar. Mulai dari suku bunga global, perang dagang, ketegangan geopolitik, sampai arah ekonomi dunia yang pelan-pelan lagi geser ke babak baru. Cuman masalahnya, kebanyakan orang nggak lihat itu. Mereka cuma lihat grafik, lihat harga naik, langsung gas beli. Padahal, kalau lo udah lama main di dunia investasi, lo bakal sadar. Rasa takut itu musuh paling halus tapi paling berbahaya. Begitu semua orang panik pengen beli, justru disitulah jebakannya mulai kebuka. Coba deh lo perhatiin sejarah, setiap kali dunia panik, entah karena krisis, inflasi, atau perang, harga emas pasti melonjak. Pas saham anjlok, orang buru-buru beli emas. Pas dolar goyah, orang beli emas. Pas berita krisis nongol di TV, toko emas langsung rame. Aplikasi investasi digital langsung error saking banyak yang beli. Tapi lucunya, justru di momen kayak gitu banyak orang yang kejebak di puncak harga. Karena mereka beli pas semua orang euforia, bukan pas logikanya jalan. Dan setelah hype-nya reda, harga pelan-pelan turun, orang mulai nyesel. Harusnya gue nunggu dikit lagi. Tapi ya nasi udah jadi bubur. Emas itu unik bro, dia bukan sekadar barang berkilau, tapi juga cermin dari ketakutan dan keserakahan manusia. Kalau dunia panik, dia bersinar. Kalau dunia tenang, dia redup. Dan itu sebabnya emas nggak pernah bisa lo tebak cuma dari angka. Lo tahu nggak, harga emas itu nggak murni soal logamnya. Separuhnya lagi itu permainan psikologi. Kebijakan bank sentral, nilai dolar, arus uang besar yang muter di seluruh dunia. Itu semua ikut nentuin nasib emas. Makanya kalau lo beli emas cuma karena katanya aman, tapi nggak ngerti konteks ekonomi global, ya siap-siap aja jadi korban tren. Sekarang coba kita lihat lebih luas. Beberapa tahun terakhir, banyak negara mulai nimbun emas gila-gilaan. Cina, Rusia, India, mereka beli terus dalam jumlah absurd. Kenapa? Karena mereka tahu dunia lagi berubah. Dolar Amerika yang selama ini jadi raja dunia mulai kehilangan wibawa. Negara-negara mulai mikir, kita harus punya pegangan yang nggak bisa dikontrol siapapun. Dan pilihan paling logis ya, emas. Dari situ lahir narasi harga emas bakal meledak. Tapi realitanya nggak sesederhana itu. Emas bisa naik, iya, tapi juga bisa turun dengan brutal. Tahun 2011, harga emas sempat tembus rekor. Semua orang euforia. Beberapa tahun kemudian, turun lebih dari 30%. Banyak yang beli di puncak, akhirnya nyesel bertahun-tahun. Jadi, sejarah udah ngasih kita pelajaran. Yang ikut-ikutan karena FOMO, biasanya jadi korban pertama. Gue bukan bilang emas itu jelek ya, gue cuma bilang, lo harus tahu perannya. Emas bukan mesin uang, dia alat pelindung nilai. Dan bahkan, itu pun tergantung situasi. Kalau lo nggak ngerti arah ekonomi makro, lo bisa salah langkah parah. Beli pas panik, jual pas tenang. Rugi 2 kali. Sekarang banyak yang ngomong soal krisis 2030. Katanya bakal ada perubahan besar di sistem ekonomi global. Utang dunia makin gila, ketimpangan makin lebar, teknologi ngancurin banyak pekerjaan, geopolitik makin chaos. Pokoknya dunia kayak bom waktu. Dan di tengah itu semua, orang balik lagi ngomongin emas. Tapi pertanyaannya, kalau krisis beneran datang, apakah emas pasti selamat? Belum tentu bro, karena nggak semua krisis sama. Kadang emas naik, kadang ikut jatuh bareng aset lain. Kalau krisisnya inflasi, harga naik semua, emas bisa terbang. Tapi kalau krisisnya deflasi, di mana uang jadi langka, orang malah jual semua aset termasuk emas buat cari cash. Jadi jangan asal mikir, pokoknya kalau krisis beli emas. Lihat dulu krisisnya kayak apa. Kita lihat kondisi sekarang. Amerika masih ngutang gila-gilaan. Cina lagi rem ekonomi tapi nimbun komoditas. Eropa masih kebingungan antara inflasi sama resesi. Indonesia, ya kita sih masih sok tenang. Pertumbuhan katanya 5%, tapi utang juga jalan terus. Dan lo pikir semua itu nggak nyambung ke harga emas? Salah besar. Karena ekonomi dunia itu kayak tali-tali yang saling tarik-menarik. Satu ketarik, yang lain ikut goyang. Masalahnya, banyak investor lokal sekarang cuma ikut tren. Lihat konten TikTok, beli emas digital bisa kaya. Langsung ikut. Padahal nggak ngerti sama sekali mekanismenya.
Mereka beli tiap harga naik, jual pas panik. Padahal logika investasi tuh kebalikannya. Lo beli pas semua orang takut, lo jual pas semua orang rakus. Tapi ya, teori kadang kalah sama emosi. Banyak yang nggak tahan lihat grafik merah. Kalau lo perhatiin, harga emas itu bukan cuma cermin ekonomi, tapi juga cermin emosi manusia. Dunia takut, harga naik. Dunia lega, harga turun. Dan siklus itu berulang terus. Perang, pandemi, resesi. Semua punya pola yang sama, ketakutan, pelarian ke emas, lalu penurunan setelahnya. Makanya kalau lo main di emas, lo bukan cuma harus ngerti angka, tapi juga ngerti manusia. Tapi jangan lupa, emas itu cuma satu bagian kecil dari puzzle bertahan hidup. Kalau krisis beneran datang, yang paling penting bukan gram emas di brankas, tapi cash flow dan kemampuan adaptasi lo. Karena emas nggak bisa nyediain uang harian buat makan atau bayar tagihan. Nilainya bisa naik, tapi kalau semua orang juga jual, harga bisa jeblok. Makanya, jangan jadikan emas sebagai satu-satunya jalan aman. Dia cuma bagian dari sistem bertahan, bukan seluruh strategi. Sekarang coba pikir, dari 2020 aja dunia udah kayak roller coaster. Pandemi, perang, inflasi, suku bunga naik, ekonomi nyungsep, terus bangkit lagi. Dan setiap kali itu terjadi, harga emas naik pas panik, terus turun pas orang mulai tenang. Cuman yang menarik, sekarang ayunannya makin ekstrem. Naiknya cepat, turunnya juga dalam. Artinya, pasar emas makin dipengaruhi spekulan besar. Udah bukan murni investor jangka panjang. Ada hedge fund, ada big money, semua main. Jadi harga emas hari ini bukan cermin nilai sejati, tapi cermin dari siapa yang lagi megang uang terbesar di meja. Tapi kenapa orang masih cinta mati sama emas? Karena narasinya emosional banget, bro. Dari dulu, emas dijual sebagai simbol kekayaan, keamanan, kebebasan. Manusia itu butuh rasa aman, bukan cuma angka. Dan emas ngasih ilusi itu. Padahal yang abadi bukan emasnya, tapi rasa takut manusia terhadap kehilangan. Selama manusia takut miskin, emas akan selalu laku. Dan selama manusia serakah, harga emas bakal terus bergejolak. Masalahnya, banyak orang nyampur antara aman dan untung. Emas itu aman dalam arti nilainya nggak jadi nol. Tapi bukan berarti selalu untung dalam waktu pendek. Lo bisa beli di harga puncak dan butuh bertahun-tahun buat balik modal. Ironisnya, yang beli karena takut kehilangan, sering kehilangan karena nggak sabar. Emas itu buat yang pengen tidur nyenyak, bukan buat yang pengen kaya cepat. Sekarang lihat konteks kita di Indonesia. Banyak yang bangga bilang, gue punya 10 gram emas aman dong. Tapi kalau rupiah anjlok, harga emas lo naik di angka. Tapi daya beli lo belum tentu. Karena harga barang lain juga naik. Jadi emas memang ngelindungi nilai, tapi nggak bisa ciptain nilai baru. Dan kalau semua orang cuma nimbun emas, siapa yang bangun ekonomi realnya? Satu hal lagi, emas itu nggak ngasih cash flow. Lo nggak dapat bunga, nggak dapat dividen. Nilainya cuma naik kalau ada orang lain yang mau beli lebih mahal. Kalau semua orang berhenti beli, ya stuck. Makanya, investor yang cerdas selalu punya keseimbangan antara aset produktif, kayak saham, bisnis, properti, sama aset pelindung kayak emas. Menjelang 2030, dunia bakal makin nggak stabil. Dominasi dolar goyah, BRICS makin kuat, transisi energi, resesi baru mungkin datang. Harga emas bakal makin liar. Tapi ingat, emas bukan solusi atas semua itu. Dia cuma cermin kondisi dunia. Kalau lo nggak ngerti arah anginnya, lo ibarat naik kapal tanpa tahu cuaca. Dan kalau lo sekarang mikir, berarti gue nggak boleh beli emas dong. Bukan gitu maksudnya. Boleh banget beli emas asal lo tahu kenapa lo beli. Kalau lo beli karena paham fungsinya, karena lo sadar ini alat pelindung jangka panjang, itu bijak. Tapi kalau lo beli cuma karena panik, karena takut krisis 2030, itu bahaya. Ibarat lo beli payung pas hujan reda, tapi angin topan baru mau datang. Timing itu segalanya, bro. Emas bisa jadi sahabat, tapi juga jebakan. Tergantung seberapa dalam lo kenal karakternya. Dia bisa jaga nilai lo, tapi nggak bisa gantiin disiplin lo. Lo masih boros, utang di mana-mana, gaya hidup ngaco. Ya emas nggak akan nolong. Yang bikin lo kuat bukan logamnya, tapi logika lo. Krisis 2030 nanti, kalau beneran kejadian, bakal nguji banyak hal. Nggak cuman portofolio, tapi juga mental. Siapa yang panik, siapa yang sabar, siapa yang ngerti arah permainan. Dan percayalah, yang bakal bertahan bukan yang paling kaya, tapi yang paling siap. Jadi sebelum lo ikutan beli cuman karena semua orang ngomongin emas, tanya dulu ke diri lo. Lo beli karena paham atau karena panik? Lo punya strategi atau cuma ikut arus? Karena di dunia investasi, yang paling keras suaranya bukan berarti paling benar. Kadang justru yang paling tenang, yang paling selamat.
Dan terakhir bro, ingat satu hal. Yang ngelindungi lo bukan gram emas di brankas, tapi kedewasaan finansial di kepala lo. Berhenti cari kepastian instan. Mulai bangun pemahaman jangka panjang. Karena dunia bakal terus berubah, tapi orang yang ngerti arah permainan selalu punya jalan keluar. Kalau lo ngerasa obrolan ini ngebuka sudut pandang baru, bantu share ke temen lo yang lagi panik soal harga emas. Like, subscribe biar makin banyak yang melek sebelum ikut-ikutan beli tanpa ngerti. Karena di dunia yang makin berisik kayak sekarang, kita butuh ruang buat mikir jernih. Dan kalau nanti lo lihat harga emas naik gila-gilaan di berita, tenang aja. Jangan langsung tergoda. Kadang kilau paling terang justru datang sebelum padam. Jadi, bukan soal kapan lo beli emas, tapi kenapa lo beli. Karena yang ngerti arah, nggak pernah takut gelombang. Bahkan menjelang krisis sekalipun.